Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Wisata dengan judul Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Wisata di Pantai Niwatu, Pantai Pink, dan Pantai Koka. Adapun kami dari kelompok satu yang beranggotakan Fitri Agustin, M. Farel Napi, Ade Saputra, dan Nadia Nafis. Kami membandingkan tiga objek kawasan wisata pantai, yaitu Pantai Nihuatu, Pantai Pink, dan Pantai Koka. Pantai Nihuatu terletak di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki hamparan pasir putih bersih dengan ombak besar yang ideal untuk selancar kelas dunia, serta pemandangan laut lepas yang dramatis. Pantai Pink terletak di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daya tarik yang memiliki keunikan berupa pasir berwarna merah muda. Sedangkan Pantai Koka terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang mempunyai keindahan pasir putihnya. Perencanaan kawasan Pantai Niwatu mengusung konsep Eco Luxury Resort atau pariwisata mewah berbasis keberlanjutan. Kawasan ini dikelola secara eksklusif dengan pembatasan jumlah tamu untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Pengembangannya menekankan pada harmoni antara alam, budaya lokal Sumba, dan pelayanan premium kelas dunia. Pengelola juga menerapkan prinsip konservasi alam serta pemberdayaan masyarakat melalui program sosial dan lapangan kerja bagi warga sekitar. Perencanaan kawasan Pantai Pink mengusung konsep berbasis pariwisata konservasi karena berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pengelolaannya menekankan perlindungan ekosistem darat dan laut, termasuk terumbu karang dan habitat komodo. Dengan sistem tiket masuk, zonasi, serta pengawasan aktivitas wisata seperti snorkeling dan trekking, pantai ini dikembangkan sebagai destinasi unggulan dengan daya tarik unik berupa pasir berwarna merah muda, namun tetap berada di bawah regulasi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan wisata dan pelestarian lingkungan. Perencanaan kawasan Pantai Koka mengusung konsep berbasis Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Pengelolaannya dilakukan oleh warga lokal dengan sistem tiket sederhana, penyediaan pondok-pondok, warung, dan area parkir yang dikelola langsung oleh masyarakat. Sedangkan pengelolaan kawasan Pantai Nihuatu, Pantai Pink, dan Pantai Koka berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara ekonomi, Pantai Nihuatu menerapkan konsep pendapatan tinggi dari wisata premium dan investasi swasta yang kuat. Pantai Pink memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui tiket Taman Nasional Komodo. Sedangkan Pantai Koka menghasilkan pendapatan langsung bagi masyarakat lokal meskipun dalam skala lebih kecil. Dari aspek lingkungan, Pantai Nihuatu menerapkan konservasi ketat dengan pembatasan wisatawan. Pantai Pink berada dalam regulasi dan sistem zonasi Taman Nasional, namun menghadapi tekanan kunjungan yang tinggi. Sementara Pantai Koka masih memiliki pengelolaan lingkungan yang sederhana dengan keterbatasan fasilitas. Dari aspek sosial, Pantai Nihuatu memberdayakan masyarakat melalui lapangan kerja dan program sosial meski akses publik terbatas. Pantai Pink melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha wisata, dan Pantai Koka menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi karena dikelola langsung oleh warga setempat. Dalam pengelolaannya, Pantai Nihuatu menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu biaya operasional dan konservasi yang sangat tinggi. Dengan standar internasional, pengelola harus menjaga kualitas layanan premium sekaligus menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang ketat dan menjaga konsistensi praktik ramah lingkungan di tengah tuntutan fasilitas mewah.
Konsep tersebut menuntut keseimbangan antara kenyamanan eksklusif dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pengelolaannya, Pantai Pink menghadapi beberapa tantangan yang penting, yaitu ketergantungan pada arus wisata massal dan kapal wisata. Sebagian besar kunjungan bergantung pada tur laut, sehingga jumlah wisatawan sangat dipengaruhi musim, cuaca, dan kebijakan pariwisata. Kemudian kelebihan daya dukung. Karena daya tariknya yang unik, banyak wisatawan datang dalam waktu bersamaan. Jika tidak dikontrol, hal ini dapat merusak ekosistem pesisir dan terumbu karang di Taman Nasional Komodo. Dalam pengelolaannya, Pantai Koka menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu skala usaha yang masih kecil karena dikelola berbasis masyarakat. Kemudian pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal, meningkatnya jumlah wisatawan tidak selalu diikuti dengan sistem kebersihan yang memadai, sehingga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pengunjung. Lalu adanya potensi konflik internal dalam pembagian keuntungan. Dalam menjaga keberlanjutan wisata, setiap pantai memiliki upaya. Di Pantai Niwatu, keberlanjutan dijaga melalui pembatasan jumlah wisatawan, kemudian pengelola menerapkan standar eco-resort seperti pengelolaan limbah, konservasi pesisir, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan kesempatan kerja. Upaya ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kemewahan dan kelestarian lingkungan. Di Pantai Pink yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo, keberlanjutan dilakukan melalui sistem zonasi, pembatasan aktivitas, serta pengawasan jumlah pengunjung untuk menjaga kelebihan daya dukung. Selain itu, edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga terumbu karang dan kebersihan kawasan menjadi langkah penting dalam perlindungan ekosistem. Sementara itu, di Pantai Koka, upaya keberlanjutan difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat sebagai pengelola utama. Hal ini dilakukan melalui perbaikan sistem pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas, serta penerapan manajemen yang transparan agar tidak terjadi konflik internal. Strategi pengelolaan kawasan Pantai Niwatu berdasarkan analisis SWOT. Strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat branding sebagai destinasi ekso-luxury kelas dunia untuk menarik wisatawan premium tanpa meningkatkan jumlah kunjungan, dan memperluas program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan UMKM lokal agar manfaat ekonomi lebih merata. Strategi pengelolaan kawasan wisata Pantai Pink berdasarkan analisis SWOT. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan promosi wisata konservasi berbasis kuota digital untuk mengendalikan jumlah wisatawan, dan memperkuat kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan operator kapal wisata agar keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan tetap terjaga. Strategi pengelolaan kawasan wisata Pantai Koka berdasarkan analisis SWOT. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan paket wisata budaya dan ekowisata untuk meningkatkan nilai jual kawasan, dan mengakses dukungan pemerintah. Sekian pemaparan tugas ini dari saya. Terima kasih.